Duh, tugasku apa aja sih? Pimen, biopsi, Pancasila, kewarganegaraan. Pimen materi apa ya? Kalian punya masalah yang sama kayak video tadi? Tenang aja, kami punya solusinya. Saya Naya, saya Happy, saya Novi, saya Safa, saya Cika, dan kami akan jelasin gimana sih Zeigarnik Effect bisa jadi salah satu cara buat ningkatin memori kalian. Efek Zeigarnik adalah fenomena psikologis di mana menggambarkan kecenderungan untuk mengingat tugas atau peristiwa yang terputus atau tidak lengkap dengan lebih mudah daripada tugas yang telah diselesaikan. Fenomena ini diperhatikan pada awal 1900-an oleh psikiater dan psikolog Rusia Bulma Wolfovna Zeigarnik. Untuk membuktikan teori fenomena tersebut, dia telah melakukan eksperimen dan telah menjelaskan hasil dari eksperimennya itu pada makalah yang berjudul Unfinished and Unfinished Tasks yang diterbitkan pada tahun 1927. Jadi, apa sih yang terjadi pada otak kita ketika mengalami Zeigarnik Effect? Zeigarnik Effect memengaruhi otak kita dengan membuatnya tegang. Neuron-neuron yang relevan dengan konten yang kita pikirkan akan terus terkoneksi sehingga menyebabkan peningkatan aksesibilitas kognitif pada konten tersebut. Banyak short-term memory yang justru menjadi long-term karena terus-menerus diingat oleh otak kita. Melalui ketegangan ini, konten yang kita pikirkan akan lebih mudah diakses dan lebih mudah untuk diingat. Dr. Zenya Bluma Zeigarnik atau orang yang bikin teori Zeigarnik Effect ini bilang kalau manusia itu lebih mudah mengingat tugas yang belum selesai daripada yang udah. Familiar nggak sih sama aplikasi LinkedIn? Aplikasi LinkedIn ternyata menerapkan teori Zeigarnik Effect ini untuk pengisian profil penggunanya. Ibaratnya nih, waktu kamu lagi nonton film atau series yang editingnya tuh nanggung. Pasti ada perasaan pengen cepet-cepet untuk nonton episode berikutnya kan? Ini dikarenakan hal yang belum selesai memunculkan tensi psikologis yang bikin kita ngerasa gak nyaman karena ada perasaan tanggung. Mau tahu nggak gimana caranya menerapkan teori Zeigarnik Effect ini pada pembelajaran kita? Tapi sebelumnya, kamu harus tahu dulu kalau teori ini dapat lebih baik diterapkan pada seseorang dengan kebutuhan pencapaian yang tinggi atau high achiever. Jadi, supaya teori ini berhasil, coba deh untuk ubah dulu mindset kamu dari yang awalnya hanya ingin sekedar menyelesaikan tugas, jadi lebih ingin memahami materi. Atau coba fokus pada hal seperti ingin menguasai sesuatu daripada supaya tidak gagal. Nah, jadi teman-teman udah tahu kan apa itu Zeigarnik Effect? Jadi gimana sih cara kita nerapin Zeigarnik Effect di kehidupan kita, terutama as mahasiswa nih yang bakal banyak tugasnya yang bareng-barengan gitu. So, ikutin aku ya. Yang pertama, dengan mengubah kebiasaan belajar dengan menyicil terlebih dahulu. Karena kalau kita udah memulai, kita bakal lebih terdorong buat menyelesaikan pembelajaran tersebut. Kita juga bakal lebih ingat dengan apa yang kita pelajarin. Yang kedua, buat pertanyaan tentang topik yang kita pelajari. Jadi sebelum kita mempelajari suatu topik baru nih, kita bikin list dulu pertanyaan-pertanyaan. Apa sih di materi kita bakal belajarin apa sih gitu, agar kita penyerapan informasi kita akan lebih terbuka dan kita jadi lebih banyak memori dengan materi tersebut. Yang ketiga, kalau stuck, stop dan lakuin hal lain dulu. Nah, kalau kita udah kayak stuck banget nih, kayak bingung banget gitu, kita bisa berhenti dan istirahat dulu buat refreshing nih. Dan kita tuh bakal bisa kayak munculin kesan nanggung karena kita belum nyelesain tugas kita sebelumnya. Dan ini bisa memicu Zeigarnik Effect setelah kita belajarin sebelumnya. Dan yang terpenting, ingat motivasinya untuk mencapai sesuatu, bukan untuk menghindari kegagalan. Setelah kita mengetahui beberapa tips cara belajar menggunakan Zeigarnik Effect, oleh karena itu, agar kita bisa memanfaatkan dengan maksimal Zeigarnik Effect ini, kita harus menjadi orang yang memiliki pencapaian yang tinggi, bukan menjadi orang yang memiliki pencapaian yang rendah. Oleh karena itu, kita harus bisa membuat to-do list agar kita sendiri tidak terforsir dengan sendirinya.